Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya, baik yang berada di Sabang sampai Merauke, di tanah air kita tercinta Indonesia ini, dan yang berada di luar negeri maupun yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam pertolongan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, dipakai untuk beribadah dan berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya diberikan rezeki yang halal barokah, melimpah ruah dunia akhirat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan saudaraku semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selalu mendukung channel YouTube kami, sudah setia untuk menonton video-video dari kami. Tanpa dukungan dari saudaraku semuanya, kami tidak bisa sampai sejauh ini. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba menguak sisi gaibnya Laut Jawa, maksudnya yang bagian utara. Jadi kita akan coba tarik salah satu panglima penguasa yang ada di Laut Jawa. Dan seperti biasanya kita akan melakukan proses mediumisasi. Langsung saja mohon doanya saudaraku, semoga dalam proses mediumisasi ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Akan kami lakukan dahulu. Sudah siap, Mas? Siap. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjaya Nirwana, saya minta agar tubuhnya mediator ini dibersihkan dari segala macam jin, setan, siluman, iblis seluruhnya, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Saya minta seluruhnya terrantai, seluruhnya keluar. Allah. Diberikan benteng-benteng yang berlapis-lapis dengan radius 1 kilometer yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan jahat atau gaib apapun atau penyusup kecuali yang saya maksud. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Yang Nurjaya Nirwana, Assalamualaikum malaikat. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, saya minta dihadirkan salah satu panglima penguasa Laut Jawa bagian utara. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjaya Nirwana, tolong hadir panglima dari jin muslim yang bisa menceritakan dengan jelas kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini di Laut Jawa. Tolong hadir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Masuk ke dalam tubuhnya mediator di depan saya ini. Allah. Masuk kuasai penuh tubuhnya dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana. Jika yang masuk ini penyusup, saya minta ke tubuhnya langsung meledak. Allah. Jika yang masuk ini bukan yang saya maksud atau penyusup, saya minta agar tubuhnya hancur, terlemparkan neraka jahanam. Allah. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana,
Kita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lancar, dengan tegas. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bah. Ini dari mana ini panjenengan ini? Saya dari Laut Utara. Dari golongan apa ini, Mbak? Jin. Dengan bahasa siapa ini? Pramono. Mbah Pramono. Mbah Pramono sudah muslim atau belum ini? Sudah. Alhamdulillah. Iya, Mbah, kalau sudah muslim silakan Anda untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dahulu biar tambah mantep. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ada perlu apa? Ya, kami mau tanya tentang kejadian-kejadian di Laut Jawa, Mbak, akhir-akhir ini, Mbak. Ya, mohon maaf kalau kami mengganggu waktu Anda. Dan terutama ini yang kami tanyakan tentang gempa di Tuban juga itu. Kan kalau orang bilang kan gempa di Tuban atau Mbak Wian ini kan aneh. Maksudnya aneh itu sampai saat ini masih sering terjadi. Jadi sudah 400 berapa kali itu sudah. Ya, yang kami tanyakan ini sisi gaibnya itu ada apa di sana? Silakan Anda ceritakan, monggo. Saya akan menceritakan hanya sekedar yang boleh diceritakan saja. Ya, silakan, Mbak. Sebenarnya saat ini di Laut Jawa bagian utara, khususnya di daerah Bawean dan juga Tuban, sebenarnya di bawah laut sedang mengalami banyak gejolak-gejolak yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan sampai detik ini masih saja terus terjadi. Setiap hari, bahkan setiap jam terus terjadi pergeseran di bawah laut yang mengakibatkan gempa yang terjadi akhir-akhir ini. Itu semua tidak luput dari ulah bangsa-bangsa kami. Mereka sedang mencoba untuk membuat jalan bagi pemimpin mereka agar bisa segera keluar ke muka bumi ini. Dan sampai saat ini mereka terus saja melakukan berbagai upaya. Dan sekarang ini bencana yang terjadi, khususnya gempa, itu baru permulaan saja.
Nanti ke depannya akan semakin banyak, semakin dahsyat bencana yang akan menerjang laut Pulau Jawa di bagian utara ini. Maksudnya pemimpin yang akan keluar itu siapa, Mbah? Pemimpin mereka, Mbah? Pasukan Dajjal, panglima-panglimanya Dajjal. Dan saya termasuk panglima yang menjaga di Laut Utara. Setiap hari kami berperang dengan bangsa-bangsa kami sendiri, bangsa jin yang fasik yang menjadi pasukannya Dajjal. Itu juga salah satu yang menyebabkan goncangan-goncangan di Laut Utara akhir-akhir ini. Kami sedang berperang di dunia kami, dunia gaib. Dan karena saking besarnya energi, bahkan sampai dapat dirasakan di dunia kalian, bahkan sampai membuat goncangan-goncangan. Tapi anehnya gempa Tuban atau Mbawean ini yang terasa istilahnya efeknya besar itu malah di luar Tuban ya, Mbah ya. Kok yang warga Tuban sendiri itu malah hanya merasakan yang gempa yang waktu sore hari itu yang besar itu. Yang lainnya itu ada yang terasa, ada yang enggak. Tapi kalau di luar Tuban kok malah terasa gitu. Sebenarnya karena di daerah Tuban banyak pegunungan-pegunungan, dan pegunungan tersebut adalah bebatuan-bebatuan yang sangat padat. Jadi itulah sebabnya khususnya di daerah pegunungan yang ada di Tuban, kebanyakan mereka tidak bisa merasakannya karena getarannya sudah dinetralisir oleh gunung-gunung tersebut, oleh bebatuan-bebatuan tersebut. Tapi di daerah yang bawah, yang bukan di daerah pegunungan, mereka juga lebih merasakan efek-efek getaran-getaran tersebut. Enggak apa ada penjaga gaibnya atau apa dari faktor dari situ apa ada itu Tuban? Tentu saja dari faktor gaib juga ada. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap bencana yang terjadi, khususnya yang terjadi di dunia kalian. Nah itu kejadian gempa itu sampai ratusan kali itu kenapa, Mbah? Ya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, setiap hari kami selalu berperang dengan bangsa kami sendiri, berperang dengan bangsa kami yang fasik, yang menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Setiap hari mereka selalu ingin memporak-porandakan benteng-benteng yang sudah kami jaga dari ribuan tahun yang lalu. Mereka selalu menyerang, ingin membuat jalan untuk pemimpin mereka. Itulah sebabnya kenapa
Hampir setiap hari terjadi goncangan. Meskipun itu tidak besar, tapi sebenarnya setiap hari selalu ada. Bahkan jumlahnya sudah sangat banyak sekali. Itu baru yang diketahui oleh bangsa kamu. Sebenarnya lebih dari itu yang terjadi. Karena begitu halusnya alat-alat canggih di dunia, kamu masih belum bisa mendeteksi keanehan-keanehan tersebut. Lah anehnya itu gempanya kok di titik-titik itu saja, Mbah. Kenapa kok nggak di daerah lain, maksudnya entah di daerah Malang atau daerah selatan atau sebelum-sebelumnya itu kan gempa sering terjadi kan yang wilayah selatan. Ya, tapi sekarang ini kenapa khusus di daerah ini yang sering terjadi? Karena pemimpin mereka saat ini sudah melihat peluang atau di daerah ini sedang terjadi pelemahan benteng yang mengurung mereka, yang disebabkan oleh ulah-ulah bangsa kamu. Jadi sekarang mereka mengkhususkan daerah ini karena yang ada di pikiran mereka, benteng di daerah ini sedang melemah. Makanya sekarang mereka sedang gencar-gencarnya melakukan penyerangan benteng-benteng yang kami jaga. Dan saya selaku panglima yang menjaga benteng ini beserta puluhan ribu pasukan saya sedang berusaha sekuat kami untuk menekan kekuatan mereka. Tapi meskipun kami sudah berjuang sekuat tenaga, benteng-benteng tersebut semakin lama semakin lemah. Karena mereka terus saja memanggil bala bantuan. Bukan hanya di Laut Utara, bahkan pasukan mereka yang ada di Laut Selatan pun banyak yang dipanggil untuk membantu mereka menyerang kami. Dan anehnya itu kenapa kok di Tuban ya? Apa Tuban itu ada keistimewaan atau gimana, Mbah? Tentu saja. Karena nanti pada akhir zaman nanti disinilah akan menjadi pusat peradaban dunia, akan menjadi mercusuar dunia. Dan itu tempatnya ada di bumi yang sedang kalian tempati ini, yang ada di Tuban ini. Makanya itu juga salah satu faktor yang menyebabkan mereka ingin keluar di Tuban ini. Mereka ingin memporak-porandakan tempat ini. Jadi istilahnya misteri terbesarnya berarti dari situ ya berarti ya? Iya. Karena tempat ini sangat istimewa. Hanya juga para aulia-aulia yang menjaga daerah Tuban ini. Bukan hanya dari bangsa kami, bangsa Jin,
dari bangsa kalian juga banyak. Bahkan yang sudah meninggal pun banyak yang menjaga tempat ini. Banyak juga yang masih hidup, tapi untuk saat ini mereka sedang menyembunyikan diri. Mereka masih belum saatnya menunjukkan diri. Nanti kalau sudah saatnya, mereka akan keluar satu persatu. Nanti pada saatnya, dari bangsa kamu juga akan banyak yang membuat kekacauan di Tuban ini. Dan pada saat itulah para aulia yang masih hidup yang akan melawan mereka. Dan saat ini baru dari bangsa jin yang mulai melakukan perlawanan. Jadi sekarang baru dari pasukan saya dari bangsa jin yang sudah melakukan persiapan, melakukan peperangan melawan bangsa saya yang menjadi pasukannya Dajjal. Anda ini apa salah satu panglimanya Dewi Lanjar, Mbah? Iya, betul ya? Benar sekali. Kalau kita tahu Dewi Lanjar itu kan penguasa pantai utara ya. Iya. Dan di Tuban sendiri juga ada pemimpinnya. Di bawah kepemimpinan beliau Dewi Lanjar. Ini tiap daerah ada sendiri-sendiri berarti ya? Iya. Mungkin Anda juga sudah mengetahuinya. Nah, beliau ini Dewi Lanjar juga Anda ini apa salah satu pasukan beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana, Mbah? Apa kenal Anda dengan beliau? Tentu saja kami sangat mengenal beliau. Karena di dunia kami, beliaulah pemimpinnya para bangsa-bangsa saya. Jadi sudah pasti kalau saya adalah pasukannya beliau. Dan saya diutus oleh Dewi Lanjar untuk ikut menjaga Laut Utara, khususnya yang ada di daerah Tuban sini. Setiap hari, setiap waktu ini perang terus berarti Anda ini ya? Iya, dan setiap waktu kami selalu ditekan. Pasukan saya setiap hari berkurang, semakin berkurang. Entah sampai kapan saya dan pasukan saya bisa bertahan menghadapi pasukannya Dajjal. Dan nanti lalu saatnya mungkin sudah tiba dan pasukan saya kalah. Mungkin akan terjadi bencana yang sangat dahsyat di daerah Tuban ini. Dan setelah itu, dari pasukan Dajjal, dari golongan kamu, mereka akan keluar
mereka akan ikut membesar-besarkan masalah tersebut untuk menghancurkan keyakinan umat Rasulullah di akhir zaman ini, khususnya yang ada di Tuban, untuk melemahkan iman mereka. Nah, kira-kira itu bencana apa, Mbah? Banyak sekali. Dan saya akan menyebutkan satu saja. Akan terjadi air yang sangat tinggi yang menyapu daerah Tuban ini. Apa tsunami itu, Mbah? Macam ombak tinggi gitu ya? Iya. Iya, kalau kayak ombak tinggi atau tsunami itu kan awalnya dari gempa, Mbah. Berarti gempa dulu berarti. Iya, tentu saja. Kalau sudah bentengnya yang saya jaga itu hancur, benteng goibnya hancur, maka benteng yang ada di bawah laut, benteng yang ada di bebatuan dasar laut tersebut akan hancur, akan bergeser, meledak. Itulah yang menyebabkan goncangan yang sangat besar. Lalu setelah itu ombak yang sangat tinggi akan muncul dan menyapu daerah-daerah ini. Nah, kalau menurut Anda itu apa yang bisa kami lakukan, golongan kami manusia itu, biar istilahnya untuk membantu Anda itu, kita harus gimana, Mbah? Kurangilah berbuat maksiat, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah zikir mengingat Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah di majelis-majelis, khususnya yang ada di Tuban ini. Karena itu secara tidak langsung akan mendatangkan energi-energi positif. Karena dari zikrullah tersebut akan keluar cahaya jika yang melakukannya benar sungguh-sungguh, dan zikir yang dibaca tersebut memiliki sanad sampai ke Rasulullah, maka akan keluar cahaya, dan cahaya tersebut berupa malaikat-malaikat yang tercipta dari zikirnya orang-orang tersebut. Dan secara tidak langsung mereka akan membantu pasukan saya, ikut membantu berjuang, membantu menjaga benteng-benteng yang mengurung pasukan-pasukan Dajjal tersebut. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi sejak awal, yang menyebabkan benteng di daerah ini semakin melemah karena ulah dari bangsa kamu. Semakin hari mereka semakin lalai. Mereka selalu berbuat maksiat. Mereka berzina. Mereka minum-minum. Mereka meninggalkan perintah-perintah Tuhannya, perintah Allah. Meninggalkan sholat. Bahkan saat bulan Ramadan kemarin, banyak sekali yang tidak melakukan kewajibannya menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Dan itu semakin
melemahkan. Karena setiap mereka berbuat maksiat, maka akan muncul energi buruk dari tubuh mereka. Dan energi buruk tersebut akan berubah menjadi iblis. Dan itu yang juga membantu pasukan-pasukan fasik menyerang pasukan saya. Mereka berbondong-bondong ingin membantu raja mereka keluar. Panglimanya Dajjal keluar. Saya sangat miris sekali dengan bangsa kamu akhir-akhir ini. Berarti sangat berefek ya berarti ya. Saya minta tolong disampaikan kepada bangsa kamu. Ya, insya Allah. Mendekatlah ke tempat-tempat majelis-majelis zikir, khususnya yang ada di daerah Tuban ini. Khususnya yang masih memiliki sanad jelas menyambung sampai ke Rasulullah. Dan saya akan memberikan sedikit bocoran. Majelis tersebut adalah majelis Toreko. Ya, mudah-mudahan pesan-pesan dari Anda ini tersampaikan ke masyarakat yang menonton video ini, juga buat kita semua nantinya. Iya. Hanya itu saja sepertinya. Sedikit informasi yang boleh saya sampaikan. Ya Mas, sudah cukup jelas dan cukup banyak tadi yang Anda sampaikan. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Anda sudah berkenan hadir di sini, berkenan untuk bercerita dan memberikan masukan-masukan positif yang sangat bermanfaat buat kami semua. Dan kami juga mohon maaf kalau tadi mengganggu waktu Anda, mengganggu Anda yang lagi bertugas. Jadi kami mohon maaf. Tidak apa-apa. Kalau sudah, saya akan lanjut menjalankan tugas lagi. Iya, silakan Mbak. Kalau begitu saya mohon pamit. Nggih. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjaya dan Nirwana, saya minta agar seluruh ruh dan sukmanya mediator ini kembali seluruhnya yang asli ke jasadnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ampun. Alhamdulillah, proses mediumisasi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, tanpa ada halangan apapun tadi. Terima kasih banyak sudah setia menonton video dari kami. Dari video ini kita bisa mengambil banyak hikmah atau hal-hal positif yang bisa kita petik. Dan pesan mbahnya tadi itu kita banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak berzikir. Jadi sesuai yang kami tanyakan tadi, sisi gaib di balik gempa yang terus-menerus di Tuban atau Mbawian ini itu jadi ada semacam perang di dunia gaib dari jin muslim melawan jin pasukan Dajjal. Jadi kalau kita banyak berzikir atau melakukan hal-hal yang positif, itu nanti akan memperkuat energi positif dari jin muslim
yang melawan jin fasik tadi. Dan begitu juga sebaliknya kalau manusia-manusia yang berada di wilayah terutama Tuban ini, kalau banyak yang melakukan hal-hal yang negatif, itu nanti berefek semakin kuatnya jin fasik yang melawan jin muslim tersebut. Jadi pesan banyak tadi sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Jadi kita banyak-banyak berzikir agar memperkuat benteng sisi di alam gaib untuk jin muslim tadi. Dan dari video ini kita ambil sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya, dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.